dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi. Ya, apapun keputusan federasi tentu sebagai supporter saya akan terima. Nah, harapan saya tentu putusan yang terbaik, ya, bahwa pelatih yang dipilih adalah pelatih yang berkualitas, siapapun orangnya, pelatih yang terpilih kalau bisa punya DNA Piala Dunia ya sebagai pelatih, bukan sebagai pemain, ya, karena kita pernah. Saya pribadi tidak mewakili siapapun, akan terus bersuara untuk berharap CLBK itu terjadi. Tapi sekali lagi, karena ini temanya kebetulan baru saja diskusi, ada kata-kata Pak Presiden ya Pak Prabowo, ya kita harap selama ini sudah dilakukan dari program naturalisasi itu kan pemerintah juga banyak mendukung kan. Tapi untuk tim kepelatihan ini kan Sudah lakukan interview, Erick Thohir dan Exco PSSI sepakat CLBK dengan Sintayong. Proses penentuan pelatih kepala Timnas Indonesia akhirnya memasuki babak penentuan. Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi dan evaluasi yang berlangsung intens, PSSI dikabarkan telah menyelesaikan sesi interview dengan sejumlah kandidat. Dari proses tersebut, satu keputusan besar mulai mengerucut. Erick Thohir bersama jajaran Komite Eksekutif Exco PSSI disebut sepakat untuk kembali menjalin kerja sama dengan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kesepakatan ini muncul setelah federasi melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan tim nasional saat ini. PSSI menilai bahwa Timnas Indonesia membutuhkan figur yang tidak hanya memahami aspek teknis sepak bola, tetapi juga memiliki pengalaman langsung menghadapi dinamika internal dan tekanan eksternal khas sepak bola nasional. Sintayong dinilai memenuhi seluruh kriteria tersebut. Sesi interview yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tahapan ini, PSSI mengevaluasi visi, pendekatan kepelatihan, serta rencana jangka pendek dan panjang dari setiap kandidat. Hasilnya, Sintayong dianggap paling siap untuk langsung bekerja dan melanjutkan pembangunan tim yang sempat terhenti. Erick Thohir diyakini memiliki keyakinan kuat terhadap pilihan ini. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia menempatkan stabilitas dan kesinambungan sebagai prioritas utama. Kembalinya Sintayong dipandang sebagai solusi yang paling realistis di tengah tuntutan prestasi yang semakin besar. Alih-alih memulai ulang dengan pendekatan baru, federasi memilih melanjutkan fondasi yang sudah terbentuk. Exco PSSI pun memberikan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. Dalam pembahasan internal, mayoritas anggota Exco disebut sepakat bahwa CLBK dengan Sintayong merupakan langkah strategis. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi performa maupun mental bertanding. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang memiliki standar tinggi dan pendekatan disiplin. Selama menangani Timnas Indonesia sebelumnya, ia berani melakukan perubahan besar, termasuk generasi pemain dan penegakan aturan yang ketat. Pendekatan ini sempat menuai pro dan kontra, namun hasilnya mulai terlihat dalam jangka menengah. Dalam situasi terkini, PSSI menilai bahwa pendekatan tersebut kembali dibutuhkan. Timnas Indonesia memerlukan arah yang jelas dan kepemimpinan yang tegas untuk menghadapi agenda internasional ke depan. Dengan pengalaman dan pemahaman yang sudah dimiliki Sintayong, proses adaptasi diyakini dapat berlangsung lebih cepat. Kesepakatan CLBK ini juga tidak lepas dari masukan publik. Dukungan supporter terhadap kembalinya Sintayong terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu pertimbangan bagi PSSI, mengingat dukungan moral dari publik sangat berpengaruh terhadap stabilitas tim nasional. Selain itu, Sintayong dinilai mampu memaksimalkan potensi pemain yang ada. Banyak pemain yang berkembang pesat di bawah asuhannya kini menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Dengan kembali mempercayakan tim kepadanya, PSSI berharap performa para pemain tersebut dapat kembali ke level terbaik. Dari sisi perencanaan, Sintayong disebut telah memaparkan gambaran program kerja yang terstruktur. Fokus tidak hanya pada hasil instan,
tetapi juga pada pembentukan identitas permainan yang konsisten. Pendekatan ini sejalan dengan visi PSSI yang ingin membangun timnas Indonesia secara berkelanjutan. Agenda jangka pendek seperti Piala Asia dan FIFA Series menjadi tantangan awal yang menanti. PSSI membutuhkan pelatih yang siap langsung bekerja tanpa membutuhkan waktu adaptasi yang lama. Dalam hal ini, Shin Tae-yong dianggap sebagai pilihan paling aman dan efektif. CLBK ini juga dipandang sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan antara federasi, pemain, dan supporter. Dengan figur yang sudah dikenal dan memiliki rekam jejak positif, PSSI berharap dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di sekitar timnas Indonesia. Meski kesepakatan telah tercapai di level internal, pengumuman resmi masih menunggu waktu yang tepat. PSSI disebut ingin memastikan seluruh aspek administratif dan teknis telah diselesaikan sebelum memperkenalkan Shin Tae-yong kembali ke publik. Langkah ini diambil agar proses transisi berjalan mulus. Publik sepak bola Indonesia kini tinggal menanti peresmian. Jika tidak ada hambatan berarti, Shin Tae-yong akan kembali memimpin skuad Garuda dan melanjutkan perjuangan yang sempat terhenti. Harapan besar kembali disematkan, dan ekspektasi pun kembali meninggi. CLBK antara PSSI dan Shin Tae-yong bukan sekadar reuni, melainkan upaya untuk mengembalikan arah dan kepercayaan. Dengan pengalaman, pemahaman, dan dukungan penuh dari federasi serta supporter, timnas Indonesia diharapkan mampu bangkit dan menatap masa depan dengan optimisme baru. PSSI kembali menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Setelah melalui fase evaluasi panjang terhadap performa timnas Indonesia di berbagai ajang internasional, federasi kini dikabarkan telah mengantongi 2 nama kuat yang masuk dalam bursa calon pelatih baru timnas Indonesia. 2 sosok tersebut adalah John Hertman dan Giovanni Van Bronckhorst. Keduanya dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, serta rekam jejak yang mumpuni untuk memimpin skuad Garuda menuju level yang lebih kompetitif di Asia. Langkah PSSI ini menunjukkan keseriusan dalam menata ulang arah timnas Indonesia. Target jangka pendek hingga jangka panjang, termasuk peningkatan peringkat FIFA, konsistensi di level Asia, serta mimpi besar lolos ke Piala Dunia, menuntut kepemimpinan teknis yang kuat di kursi pelatih kepala. Oleh karena itu, pemilihan pelatih baru tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui pertimbangan strategis yang matang. John Hertman menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Pelatih asal Inggris tersebut dikenal luas berkat kesuksesannya membangun timnas Kanada menjadi kekuatan baru di zona CONCACAF. Di bawah kepemimpinannya, Kanada berhasil tampil solid, disiplin, dan kompetitif hingga menembus Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuat Hertman dipandang sebagai pelatih dengan kemampuan membangun tim dari fondasi yang tidak instan, sebuah kualitas yang relevan dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Hertman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern dan berbasis data. Ia menaruh perhatian besar pada aspek sport science, pengembangan fisik pemain, serta pembentukan mental bertanding. Filosofinya menekankan kolektivitas, intensitas tinggi, dan disiplin taktik yang kuat. Pendekatan ini dinilai cocok untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia, terutama saat menghadapi